Saya pas pertama kali memulai bisnis kos tidak bisa memasang listrik di setiap kamar. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos, channel yang selalu berusaha memberikan inspirasi, memberikan update-update terbaru, tips dan trik mengenai bisnis-bisnis kos dan pengelolaannya. Nah, video hari ini saya akan sharing mengenai bukan kos-kosan ya, kos COST, yaitu adalah biaya. Mungkin sebelum sharing saya mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Kira-kira kalau di kos-kosan itu apa sih biaya terbesar, komponen terbesar di biaya setiap bulannya? Nah, jawabannya ada dua hal. Yang pertama yaitu komponen biaya manpower atau karyawan. Kemudian yang kedua adalah komponen biaya listrik. Yang pertama, masalah SDM nanti kita bahas di video yang lain ya, mungkin kita bahas di lain waktu. Hari ini video sekarang ini saya akan bahas bagaimana kita supaya biaya yang kedua ini nih, biaya listrik itu tidak menjadi beban bagi kita yang pada akhirnya menggerus profit dan akhirnya kita tidak mendapatkan return yang maksimal dari bisnis kos-kosan kita. Nah, waktu itu saya pas pertama kali memulai bisnis kos itu pertama itu dulu tidak bisa memasang listrik di setiap kamar. Ini regulasi atau policy pemerintah ataupun institusi itu selalu berubah setiap tahun ya. Selalu berubah, jadi kita harus terus tetap mengikuti perkembangan supaya kita nggak ketinggalan. Nah, dulu waktu pertama kali saya bisnis kos itu nggak bisa tuh. Kalau sekarang kan semua token ya, semua listrik itu meterannya bentuknya token. Udah nggak ada lagi sekarang kalau ngajukan baru itu yang pasca bayar yang model meteran lama itu udah nggak ada sekarang. Dulu waktu 2013 itu saya bisnis kos saya yang pertama itu, waktu itu aturan dari PLN adalah satu persil itu maksudnya satu lokasi bangunan ya, satu sertifikat itu hanya bisa mengajukan maksimal 1 meteran. Nah, kalau kita punya kamarnya waktu itu saya kos pertama saya kamarnya ada 22 ya, kita cuma punya 1 meteran. Bisa dibayangkan tuh 1 meteran listrik itu kita harus berapa dayanya, daya listriknya, kapasitasnya untuk mengcover 22 kamar, semuanya ada AC-nya, ada water heater-nya, terus belum fasilitas umumnya segala macam. Nah, waktu itu tuh kita sampai 20.000 watt atau berapa gitu ya untuk mengcover 22 kamar itu kita perlu 20.000 watt listrik. Wah, itu udah masuk golongan apa itu, udah masuk golongan yang tidak ada subsidinya. Kalau dulu kan 1.300 watt, di bawahnya itu masih ada subsidi dari pemerintah. Tarifnya per kWh itu kan lebih murah. Kalau yang udah di atas 1.300 dianggap sudah mampu, dan bahkan kalau yang sudah berapa puluh ribu watt itu malah dianggap sudah masuk kategori bisnis dan tarifnya itu beda. Itu dulu kesulitannya di situ. Jadi dulu itu waktu pertama kali saya punya kos, wah, omsetnya itu kelihatan gede, tapi ternyata profitnya itu tergerus karena masalah listrik. Nah, masalah listrik ini sangat susah karena anak kos itu kalau listriknya gratis atau free atau sudah include di harga sewa, maka mereka tuh rata-rata tuh semena-mena. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Mereka keluar itu biasanya AC-nya dimatiin, TV-nya dimatiin, mandi air panas juga mandinya berjam-jam ngabisin air panas. Nah, itu yang membuat boros. Jadi listriknya itu sangat boros sekali kalau listriknya itu semua include di dalam harga, dan kita tidak bisa memprediksi berapa nih kira-kira komponen biaya listrik yang harus dimasukkan ke dalam kamar. Kalau kita masukin komponen listrik itu terlalu besar, nanti harga kos kita jadi kemahalan. Tapi kalau kita masukin komponen listrik terlalu kecil, kos kita nanti rugi. Kita profitnya, marginnya itu akan tergerus karena biaya listrik actualnya itu ternyata lebih besar.
Nah, sebenarnya sekarang ini sudah bisa tersolusikan ya dengan adanya peraturan bahwa sekarang itu kos-kosan bisa mengajukan meteran listrik yang prabayar yang bentuknya token itu di setiap kamarnya. Nah, itu sangat memudahkan sekali. Itu ada beberapa kali pergantian policy ya. Dulu waktu pas pertama kali kan nggak boleh, setelah itu boleh. Setelah itu boleh tapi meterannya harus meteran bisnis tuh. Meteran yang 1300 watt tapi bukan yang rumah tangga tapi yang masuk yang bisnis. Terus akhirnya berubah lagi, bisa yang rumah tangga tapi yang non subsidi, bukan yang subsidi. Nah, itu peraturan itu sudah berubah-ubah. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe nih channel ini karena saya akan selalu mengupdate info-info terbaru mengenai policy-policy atau peraturan yang berhubungan dengan kos-kosan. Nah, setelah waktu itu akhirnya saya memasang semua meteran listrik di setiap kamar, akhirnya otomatis profitnya jadi meningkat, biaya listrik yang sebelumnya bisa sampai 5 juta, 6 juta, 7 juta, bahkan pernah sampai 10 juta sebulan, itu akhirnya bisa turun. Paling banter sekarang saya bayar listrik untuk 22 kamar itu hanya 2 juta. Oh my god! Wow! Loh kok masih banyak 2 juta? Bukannya listrik semua udah di-handle sama anak kos di setiap kamar. Nah, kalau di tempat saya memang listrik itu sudah setiap kamar, tapi saya bikin jalurnya itu untuk lampu dan fasilitas umum lainnya seperti lampu kamar mandi, terus lampu ini kamar, terus yang di luar segala macam itu kan masih kita yang bayar. Nah, kenapa kok gitu? Ini termasuk salah satu tips pengelolaan kos. Karena dulu waktu pertama kali, sebelumnya ya, kos saya jelasin dulu, kos saya ini kan semuanya di cover genset ya. Jadi kalau mati lampu kita punya genset. Genset itu kalau dayanya di atas 10.000 watt, itu harga gensetnya luar biasa mahalnya. Jadi bisa dibayangkan dulu waktu 20.000 watt, saya untuk ngakalinnya, saya nggak beli genset 20.000 watt karena genset 20.000 watt itu mahal sekali, harganya bisa 100 juta. Nah, saya waktu itu saya pecah tuh jalurnya, saya pecah menjadi 2. Jadi saya beli genset 10.000 watt, 10.000 watt, 2 itu untuk mengcover 20.000 watt daya meteran listriknya. Nah, sekarang saya ganti semua jalurnya. Memang untuk jalurnya sekarang yang masuk ke meteran pusat, meteran utama, meteran induk adalah semua lampu dan fasum. Jadi maksudnya gini, maksudnya supaya pada saat mati lampu kita pakai genset, maka kamar itu minimal tetap terang, tetap ada lampu penerangannya, nggak gelap-gelapan, nggak usah pakai lilin, nggak usah pakai senter, karena kalau pakai lilin kan bahaya juga ya, takut nanti ada risiko kebakaran. Meskipun saya sudah kasih tahu gimana caranya supaya kita bisa terhindar dari kejadian-kejadian musibah, supaya kita tidak dirugikan kalau ada musibah. Itu ada, bisa dilihat di video sebelumnya, silahkan cari sendiri. Dan akhirnya sekarang genset saya hanya membutuhkan kurang lebih dayanya hanya membutuhkan 5.000 watt itu sudah cukup. 5.000 watt itu sudah cukup untuk mengcover semua fasum dan penerangan. Meskipun ya kalau pas mati listrik ada sedikit tidak nyaman di anak kosnya karena tidak bisa setel TV dan tidak bisa pakai AC. Tapi kan kalau mati lampu itu kan kalau di kota besar mah jarang lah sampai berhari-hari ya. Biasanya juga paling berapa jam itu udah nyala lagi. Nah, itulah siasatnya supaya kita bisa menekan biaya listrik, anak kosnya juga bisa menghemat biaya listrik sendiri karena dia sudah membayar listrik sendiri, dan kita juga bisa menghemat untuk pembelian gensetnya. Nah, teman-teman, kalau merasa berguna, merasa bermanfaat dengan video ini, dengan tips-tips yang saya berikan, silahkan jangan lupa subscribe, jangan lupa like, komen, dan share. Dan bagikanlah semua video ini supaya bisa berguna juga bagi orang yang lain. Dan sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.